Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gajo, sekarang Gajo ditemani Kak Nalia. Panggil Kak Nay saja ya Gajo. Oke Kak Nay. Dan Gajo hari ini bawakan acara Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Hari ini Gajo akan tanya-tanya pengalaman Kak Nalia atau Kak Nay wawancara dengan Pak Adian di Kampung Santama. Halo Gajo. Hai teman-teman semua. Iya bener banget. Kemarin saya, Nay, pergi ke salah satu Kampung Santama RW 3 Cempaka Putih. Tepatnya di kota Jakarta Pusat. Wow, bisa dong Kak Nay bagi-bagi informasi dan pengetahuan yang banyak tentunya yang Kak dapatkan di sana sama Gajo dan teman-teman. Bisa dong Gajo, tentu saja. Kemarin kakak mengunjungi salah satu tempat. Salah satunya kakak bertemu dengan Pak Adian. Pak Adian adalah orang yang mempelopori Kampung Santama. Di sana kakak belajar bagaimana cara menanam sayuran dengan cara hidroponik. Oh iya Gajo, gimana kalau teman-teman semua langsung saja menyaksikan wawancara saya dengan Pak Adian? Gimana Gajo? Boleh Kak, boleh banget. Teman-teman sahabat Ruber, ayo kita simak wawancara Kak Nay dengan Pak Adian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk sama-sama kita saksikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nay di Ngopi Segama. Nah, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat, atau lebih tepatnya di salah satu kampung yang bernama Kampung Santama. Tempatnya ada di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Nah, hari ini saya akan menemui Pak Adian. Beliau adalah salah satu orang yang mempelopori Kampung Santama ini. Nah, dan katanya beliau lagi ada di kebun hidroponik. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Saya akan memberitahu apa dan bagaimana hidroponik itu. Oke, ayo ikuti saya. Oh iya teman-teman, katanya Pak Adian sedang mengganti air untuk tanaman hidroponiknya itu. Nah, gimana kalau kita langsung ke sana aja?
Nah, teman-teman, jadi ini adalah kebun hidroponik yang saya maksud tadi. Wah, itu dia Pak Dian. Ayo kita ke sana. Pak Dian. Halo Pak. Iya. Bapak lagi apa? Ini salah lagi merawat tanaman. Oh, Gimana? sebelumnya perkenalan dulu. Saya Enai Pak. Iya. Tadi saya mendengar cerita kalau Bapak itu salah satu yang mempelopori tanaman hidroponik ini ya. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Enaknya kayaknya sambil duduk deh Pak. Mau sambil duduk? Iya. Gimana terserah. Di sini ada banyak tempat. Nah, di sana aja Pak. Oh, di sana aja. Iya. Ayo silakan. Silakan duduk di sini. Makasih, Pak. Gimana? Saya duduk ya Pak. Jadi bener nih kalau saya nggak mengganggu waktu Bapak. Enggak lah, tiap pagi juga aktivitas setiap pagi itu di sini biasalah perawatan tanaman, penyiraman, pengisian air toren, pengontrolan nutrisi. Itu emang udah berkala setiap pagi. Tadi kan Nay lihat ya Pak, Bapak lagi nuang-nuang air ya. Nah, kan kalau kita nyiram tanaman biasa yang kayak gini tuh bisa menggunakan air selang atau air apapun biasa ya. Kalau hidroponik ini memang airnya harus khusus. Ya, paling tidak dia mempunyai pH 5,5 sampai 6,5 pH-nya. Jadi ada ketentuan. Bukan berarti nggak boleh pakai air tanah, bukan nggak boleh pakai air PDAM, tapi kita harus tahu dulu berapa pH-nya. Nah, pH yang disarankan 5,5 sampai 6,5 pH-nya, pH airnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan pH itu nggak bisa tumbuh atau gimana? Bukan nggak bisa tumbuh, tetapi pertumbuhannya nanti yang nggak sesuai. Bisa aja akan lambat, bisa aja kekurangan oksigen, bisa saja kekurangan kandungan nutrisi dalam air baku tersebut. Selain memang nutrisi memang harus dikasih. Nah, gini aja deh, kan biar lebih jelas ya Pak. Gimana kalau Bapak jelasin tahapan-tahapan cara menanam tanaman hidroponik itu? Hidroponik dimulai dari penyemaian benih untuk menjadi bibit. Kita ada di rumah bibit, itu ada tanaman yang sudah kita semai dan kita menunggu 10 hingga 14 hari sampai 4 daun sejatinya muncul. Nah, ketika 4 daun sejati tersebut muncul, baru kita pindahkan ke sistem atau ke modul. Nah, ini ada di belakang kita, ini ada tanaman-tanaman yang sudah kita pindahkan. Ini bentuknya masih baby ya, atau masih bayi. Nah, ini usianya sekitar 8 hari setelah pindah tanam. Nah, itu di sebelahnya juga ada, itu yang sudah mencapai 12 hari setelah pindah tanam. Jadi tahapan setelah pembibitan kita pindah tanam, dia akan mengikuti pertumbuhan sesuai dengan nutrisi yang kita udah tetapkan, dan tentunya sinar matahari yang paling utama. Nah, ini yang akan membantu proses fotosintesis dan pertumbuhan pada sayuran hidroponik. Untuk masa panennya lebih cepat atau lebih lambat, dan keuntungannya? Untuk tanaman hidroponik masa panen itu lebih cepat karena dia menggunakan sistem perputaran air, sirkulasi air, yang dimana oksigen dalam airnya itu membantu selain ada nutrisinya juga sinar mataharinya. Keuntungan tanaman hidroponik, kita memperoleh hasil tanam yang mengandung sayuran sehat tentunya, karena dia mengandung banyak serat, mengandung banyak air, juga vitamin tentunya. Nah, keuntungan lain, tanaman ini lebih cepat panennya ketimbang tanaman yang ditanam di tanah atau konvensional. Nah, hidroponik itu pertumbuhannya lebih cepat, 7-10 hari usia panen ketimbang tanaman yang kita tanam di tanah. Nah, tadi udah saya ceritakan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, kita bisa lihat tahapan yang sesungguhnya dari mulai penyemaian, pembibitan sampai saat tanaman itu sudah pindah tanam ke sistem. Ya, Ayo, mari. Silakan Pak. Nah, ini rumah bibit di mana benih tanaman kita semai. Ini ada contoh semaian benih sayuran pakcoy. Ini usianya baru 2 hari. 2 hari kita semai. Nah, dia sudah mulai pecah benihnya. Nah, ini tentu kita tempatkan di rumah bibit untuk dijemur. Kalau yang ini Nah, Pak? kalau ini udah memasuki usia 4 hari dari semai. Sama yang ini juga
sudah masuk usia semai 4 hari. Jadi akan kelihatan ini tumbuh. Di sini sudah mulai tumbuh daun, tetapi ini belum merupakan daun sejati. Ada contoh daun sejati yang siap pindah tanam, ini seperti ini. Nah, ini yang kemarin sudah kita pindah tanam. Nah, tanaman yang sudah siap pindah tanam itu seperti ini. Nah, ini udah muncul 4 daun paling tidak. Ini daun sejati. Yang dimaksud daun sejati adalah daun sesungguhnya. Ya, walaupun masih kecil. Tapi kalau yang masih bulat ini belum. Nanti dia akan berubah seperti daun ini. Nah, ini yang udah bisa kita pindahkan ke modul atau ke sistem hidroponik. Nah, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat setelah proses penyemaian, penjemuran. Nah, ini kita ada proses yang namanya pindah tanam. Mari kita lihat di modul atau di sistem hidroponik. Nah, ini contohnya yang tadi tanaman yang sudah muncul 4 daun sejati seperti ini tuh, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 daun sejati ini yang siap untuk dipindah tanam. Tapi ini udah dipindah tanam dan sudah mencapai usia 8 hari setelah semai atau setelah pindah tanam. Nah, semaian tersebut dia ada tahapannya. Tadi tidak begitu saja ditanam, begitu aja numbuh, tapi ada tahapannya. Tadi udah saya jelasin bagaimana proses penanaman. Nah, ini setelah pindah tanam seperti ini kita hanya tunggu waktu sampai hari ke-25 hingga ke-30 baru dia akan siap panen. Oh, itu masa panennya? Masa panennya setelah pindah tanam. Nah, itu kalau yang besar-besar itu udah siap panen belum? Itu sebenarnya udah siap panen. Nah, tetapi itu merupakan kelebihan dari yang kemarin sudah dipanen dan itu hasilnya ada yang kurang maksimal. Ya, jadi tidak bisa kita sebutkan itu hasil yang baik. Karena apa? Ada beberapa yang terkena hama. Nah, hama itu di tanaman, walaupun ini boleh dibilang kita secara hidroponik, itu akan ada kalau kita nggak perhatikan. Nah, jadi perlunya pengontrolan tanaman-tanaman tersebut itu menghindari juga supaya jangan sampai kena hama yang berlebihan. Dalam satu sistem ini, bila kita kena hama, ini nggak terlalu fatal, artinya nggak terlalu banyak kalau kita memperhatikan. Jadi memang untuk hidroponik tetap perhatian itu perlu, walaupun dengan sistem yang ada dia bersirkulasi selama 24 jam, perputaran airnya, nutrisinya terpenuhi. Nah, tetapi tentu yang namanya tanaman adalah makhluk hidup yang perlu perhatian tentunya. Nah, kalau contoh tanaman yang terkena hama itu seperti apa? Nah, kita ada di sebelah sana, yuk kita lihat. Kenapa sih ada tanaman yang juga terkena hama? Contoh, daunnya dia menjadi berlubang. Nah, penyebab dari daun yang bisa seperti ini adalah bisa ulat daun, bisa juga belalang, bisa juga ada ini faktor hama lain seperti kutu daun. Nah, memang untuk tanaman hidroponik seperti ini kita enggak melakukan penyemprotan pestisida. Jadi artinya indikatornya ketika kita temukan daun yang berlubang, daun yang grepes, nah ini dia bebas pestisida karena makhluk seperti hama tersebut suka. Nah, ini kayak gini nih, daun-daunannya bolong. Nah, itu juga yang disukai oleh belalang. Nah, ini kayak gini nih belalang biasanya. Nah, dia memakan daunnya. Tapi ini bukan merupakan suatu kendala ya. Tapi memang kondisi tanaman-tanaman yang bebas pestisida itu kalau tidak kita perhatikan itu akan kena hama. Tapi ini tetap aman, maksudnya nggak apa-apa kalau dipanen gitu? Justru ini tidak masalah kalau untuk dikonsumsi. Cuman kalau untuk standar penjualan ini tidak masuk. Jadi ada beberapa contoh-contoh yang mana yang bisa untuk dijual, yang mana yang tidak. Nah, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Nah, ini kan ada banyak jenis ya, Pak? Iya. Kebanyakan sayuran. Nah, kalau hidroponik ini cuman bisa menanam sayuran atau kacang-kacangan juga bisa? Enggak, jadi hidroponik sebenarnya semua jenis tumbuhan yang produktif itu bisa ditanam. Ini dengan menggunakan sistem paralon seperti ini hanya untuk sayuran daun.
Kalau untuk sayuran buah seperti tomat, cabai, dan terong, itu sistemnya berbeda, namanya Dutch bucket. Begitu juga untuk buah hidroponik, dia sistemnya berbeda, tidak seperti paralon ini, dia ada namanya Dutch bucket, itu seperti bak atau ember satuan. Nah ini yang bisa bertanam secara hidroponik untuk tanaman sayur buah maupun sayur sayuran buah hidroponik maupun daun ataupun buah hidroponik sebenarnya bisa. Nah tetapi yang spesifik kalau untuk Dutch bucket itu untuk buah dan sayur buah. Nah ini Nay menarik perhatian sekali. Ini jenis tanaman apa Pak? Nah ini masih keluarga sawi ya. Keluarga sawi itu terdiri dari lebih kurang cukup banyak, ada 30 jenis yang saya ketahui. Ini namanya fugui. Fugui ini masih keluarga sawi. Nah ini pakcoy. Pakcoy juga masih keluarga sawi. Nah jadi samhong pun sama, ini masih keluarga sawi. Ada samhong, ada pakcoy, ada fugui. Ada lain yang sama seperti ini, itu caisim, daunnya dia lebar. Batangnya panjang. Nah, kayak macam-macam jenis sayuran itu tergantung keluarga juga. Tapi ini bisa kita satukan sistem penanamannya. Nah, perlu diketahui bahwa menanam sayuran pun dalam hal sistem hidroponik itu nggak bisa sembarangan. Artinya harus yang satu keluarga. Tidak bisa, contohnya tanaman fugui ini kita gabungkan dengan selada, nggak bisa. Kenapa? Selada itu nutrisinya rendah. Kalau sawi keluarganya dan lain-lain seperti fugui, pakcoy, dan samhong, dia nutrisi kadarnya sedang. Artinya ketika digabungkan dalam satu sistem, nah ini nanti salah satu ada yang tidak sesuai. Contoh, kalau kita ingin melihat warna seperti ini di sawi, hijaunya pekat di fugui, dia nutrisinya standar. Nah, tetapi ketika di sebelahnya kita tanam selada, dampaknya ke selada akan menjadi pahit. Kenapa begitu? Pengaruh. Kenapa? Karena kandungan nutrisi yang diserap oleh tanaman tersebut berbeda. Nah, selada dia mempunyai nutrisi yang rendah. Nah, kalau kita belain seladanya tidak pahit, daun-daun ini tidak akan sehijau seperti ini, dia akan menguning. Gitu. Jadi harus diketahui penanaman selada harus khusus selada dalam satu sistem. Keluarga sawi boleh, bisa pakcoy berbarengan dengan fugui, bisa berbarengan dengan caisim, bisa berbarengan dengan samhong. Tuh. Sekarang kita lanjutin. Iya, kita kembali dulu. Kita tadi seputar apa yang sudah kita lihat, mulai dari tahap awal penyemaian, pindah tanam, perawatan hingga proses panen. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita melakukan pertanian perkotaan ataupun pertanian lainnya, itu lakukan dengan senang hati. Karena yang kita rawat adalah makhluk hidup. Jadi untuk pesan saya terhadap generasi muda, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut untuk menjadi petani. Karena pertanian ini menjanjikan masa depan yang lebih baik. Selain kita hidupnya sehat, ini juga membantu ketahanan pangan minimal di lingkungan kita sendiri. Nah, kedepannya sudah mulai banyak generasi muda yang berperan di dalam dunia pertanian. Di perkotaan seperti di Jakarta ini malah banyak anak-anak muda yang sudah menggeluti hidroponik. Nah, untuk di pertanian lainnya ini sudah banyak di beberapa wilayah atau di provinsi untuk kalangan muda. Bahkan 2 minggu yang lalu itu sudah ada pengukuhan sebagai duta petani milenial di Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 2.000 petani milenial bergabung bersama duta petani andalan. Nah, jadi artinya kalangan muda udah banyak nih yang ikut ke pertanian. Karena memang sektor pertanian ini di masa pandemi ini meningkat 200% kegiatannya. Bahkan untuk hasil ataupun pendapatan dia meningkat 16% ketimbang sektor lain. Nah, jadi ayo untuk teman-teman dari generasi muda, mari bertani. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Saya rasa sudah sampai di sini kita belajar mencari tahunya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak buat Bapak. Ini benar-benar sangat menginspirasi bagi saya dan kaum muda di luar sana. Wah, hebat ya Kak. Iya, luar biasa sekali Gajo.
Kakak di sana banyak sekali ilmu yang didapat. Sahabat Truber, kita masih di Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Gajo pamit undur ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi teman dan sahabat Truber untuk terus berkarya. Terima kasih dan jangan lupa ya Untuk like, komen, dan subscribe. Dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Oh iya Gajo, satu lagi nih. Untuk teman-teman muda, jangan malu untuk bertani. Karena bertani menjanjikan potensi ekonomi yang luar biasa. Asal kita mau dan terus berinovasi untuk mengembangkan pertanian yang lebih maksimal lagi tentunya. Benar tuh, dukung juga kami ya untuk terus menginformasikan hal-hal baik dan menginspirasi. Saya Gajo Dan saya Nay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.